Kalian tahu nggak sih, kalau sebenarnya ada yang mengatakan surga yang ditempati Nabi Adam itu bukan ada di langit, melainkan hanya sebatas taman yang indah yang terletak di bumi. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan sebaiknya perbedaan ini diabaikan saja, karena sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai surga yang ditempati oleh Nabi Adam ini. Ada yang mengatakan di langit dan ada juga yang mengatakan ada di bumi, tepatnya berada di dataran tinggi. Imam Al-Mawardi mengatakan mengenai surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa ini terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan itu adalah surga khuldi. Dan kedua, ada yang mengatakan itu adalah surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua sebagai tempat ujian, bukan surga khuldi yang disediakan sebagai tempat pemberian balasan. Tentu, kedua kelompok ini tidak asal berpendapat tanpa berlandasan dalil. Kelompok pertama mengatakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu terletak di langit, yaitu Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, bukan jannah yang bermakna kebun. Landasan mereka yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata." Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Mereka mengatakan, al dalam kata al-jannah di sini berfaedah ta'rif al-ma'khud lid-dhihni, diketahui dalam hati, bahwa orang yang membacanya pasti tahu bahwasanya al-jannah di sini adalah Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, bukan jannah yang bermakna kebun. Sama halnya seperti dalam kata al-war dalam ayat idhuma fil wari. Semua orang tahu bahwasanya yang maksud gua di sini adalah wasur. Seperti lagi kata asy-syajarah yubayyi'una tahta asy-syajarah, ketika mereka membayatmu Muhammad di bawah pohon. Semua orang tahu bahwasanya pohon ini adalah namanya pohon samurah, dan itu sudah diketahui di dalam hati para sahabat. Jadi dalam kata al-jannah di sini adalah al-ma'hud litihni, diketahui secara spontan. Kalau yang dikehendaki di sini adalah surga di langit, yaitu Jannatul Ma'wa. Landasan kedua mereka mengatakan itu adalah surga yang ada di langit karena berlandaskan hadis-hadis yang menjelaskan perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Di dalam hadis itu Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Kaulah yang mengeluarkan manusia dari surga sebab dosa yang kau lakukan, dan kau membuat mereka sengsara." Lalu Nabi Adam berkata, "Hai Musa, kaulah yang dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Patutkah kau mencelaku atas hal yang telah ditakdirkan Allah kepadaku sebelum Dia menciptakanku?" Ila akhir hadis. Karena hadis inilah kelompok pertama yakin bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam itu letaknya berada di langit. Landasan ketiga kelompok pertama ini mengatakan surga yang ditempati Nabi Adam itu berada di langit adalah hadis yang sudah masyhur, bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Lalu orang-orang mukmin pada waktu itu didekatkan dengan surga. Mereka lalu meminta Nabi Adam untuk memohonkan kepada Allah agar pintu surga itu dibuka. Namun apa kata Nabi Adam? Tidaklah kalian keluar dari surga kecuali karena kesalahan ayah kalian ini. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Oleh karena ada tiga dari di atas, kelompok pertama mengatakan bahwasanya surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dahulu itu berada di langit, yaitu Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Kemudian kelompok yang kedua itu mengatakan surga yang ditempati Nabi Adam itu bukan surga Ma'wa, badil jannatul lati askanaha Adam lam takun jannatal khuldi. Bahkan surga yang ditempatkan Allah kepada Nabi Adam itu bukan surga khuldi. Alasannya kenapa? Li'annahum kullifa fiha alla ya'kula min tilkas syajarah. Karena Nabi Adam itu ditaklif untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Wa li'annahu nama fiha, dan karena Nabi Adam itu tidur di sana. Wa ukhrija fiha, dikeluarkan dari sana. Wa dakhala alaihi iblis fiha, dan bisa dimasuki iblis ketika telah diusir. Wa hadza mimma yunafi an takuna jannatal ma'wa. Dan hal-hal tersebut menafikan adanya surga tersebut dikatakan surga Ma'wa. Surga Ma'wa tentu tidak seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, surga Ma'wa itu tidak ada taklif, kita tidak wajib sholat di sana, dan lain sebagainya yang berupa kesenangan-kesenangan di dalam surga ini. Para pengusung pendapat kedua ini juga tidak sehaluan. Mereka masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa itu ada di langit, tapi bukan Jannatul Ma'wa atau Jannatul Khuldi. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam itu berada di bumi.
hanya sebatas taman yang indah saja. Nah, para pengusung pendapat kedua ini melontarkan sebuah pertanyaan yang perlu untuk ditanggapi. Mereka menyatakan gini, sudah maklum kan kalau Allah itu mengusir iblis dari surga, lalu memerintahkannya untuk pergi dan keluar dari surga. Nah, perintah yang dimaksud di sini bukan perintah syar'i yang yumkinu mukhalafatuhu, yang bisa saja untuk dilanggar. Tapi perintah di sini murni takdir yang tidak dapat ditolak, yang tidak mungkin iblis bisa kembali lagi ke surga, baik untuk tinggal di sana atau hanya sekedar lewat. Pertanyaannya, kalau memang yang dimaksud surga itu adalah surga ma'wa, surga yang ada di langit, kenapa setelah iblis itu diusir, ia masih bisa kembali ke surga untuk menggoda Nabi Adam? Berarti surga di sini ada di bumi dong. Soalnya kalau surganya ada di bumi, iblis bisa kapan saja kembali ke sana, karena perintah di bumi itu kebanyakan bisa dilanggar. Kamu saja sudah berapa banyak tanggungan surat kodok? Bercanda. Nah, lalu dijawab oleh kelompok pertama yang mengatakan surga itu ada di langit. Bisa saja iblis itu tidak masuk surga, hanya saja dia menggoda Nabi Adam dari luar pintu surga, yaitu di bawah langit. Katanya pintu surga itu ada di bawah langit, guys. Tak mau kalah, kelompok kedua ini berargumen dengan dalil yang lain. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Nabi Adam menjelang wafat, ia menginginkan setandan buah anggur dari surga. Lantas anak-anaknya pergi untuk mencarinya. Mereka kemudian berpapasan dengan para malaikat. Para malaikat bertanya, kalian mau kemana wahai anak-anak Adam? Mereka menjawab, ayah kami menginginkan setandan buah anggur surga. Para malaikat itu lalu berkata, pulanglah, kalian tidak perlu lagi untuk mencari buah itu. Mereka semua pulang, lalu para malaikat mencabut nyawa Nabi Adam. Lalu memandikannya, memberikan kamper, dan mengkafani jenazahnya. Malaikat Jibril menyolati jenazahnya dan para malaikat yang lain sholat di belakangnya. Para malaikat kemudian berkata, inilah ajaran kalian dalam mengurus jenazah. Nah, menurut kelompok kedua ini, jika untuk sampai ke surga tempat Nabi Adam menginginkan buah dari surga ini tidak memungkinkan karena berada di langit, niscaya anak-anak Nabi Adam itu tidak akan repot-repot mencarinya. Tapi faktanya anak-anak Nabi Adam pada hadis di atas itu tetap mencarinya. Berarti ini membuktikan bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam itu terletak di bumi, bukan di langit. Kelompok kedua ini juga menyatakan sebuah pendapat untuk menyanggah kelompok pertama. Mereka mengatakan dalam kata al-jannah itu bolehlah dikatakan al-ba'ful littifni, sebagaimana pendapat kelompok pertama. Tapi harus juga sesuai dengan siapul kalam, rangkaian kalam. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari unsur bumi dan tidak ada riwayat yang menukil bahwasanya Nabi Adam ini dipindahkan ke langit. Justru Nabi Adam ini diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hal-hal semacam ini sama seperti firman Allah, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Pada kata al-jannah di sini juga termasuk al-ma'hud ad-dihni, tapi juga harus sesuai dengan siapul kalam, di mana yang dikehendaki al-jannah di sini adalah al-bustan, kebun. Oh ya, satu lagi, katanya kelompok yang kedua ini, turun itu tidak harus menunjukkan pindah dari langit turun ke bumi loh ya. Lafaz hubut ini saja dalam kisahnya Nabi Nuh hanya turun dari atas kapal. Dalam kisahnya Bani Israel hanya turun dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Dan banyak contoh lain terkait penggunaan kata seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan inilah faktanya, bahwa surga yang ditempati Nabi Adam adalah dataran tinggi yang terletak di bumi, yang penuh dengan pepohonan rindang, penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Masuk akal juga ya. Kelompok kedua ini juga mengatakan, pendapat ini bukan sebagian dari pendapat orang yang mengingkari surga dan neraka saat ini loh ya. Karena dari kalangan ulama salaf dan ilmu akhlak sendiri menegaskan surga dan neraka itu sudah ada saat ini, seperti dalam sejumlah ayat dan beberapa hadis sahih. Gimana menurut kalian? Dari kedua pendapat ini, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan surga yang ditempatkan Nabi Adam itu adalah berada di langit, yaitu Jannatul Ma'wa, termasuk dari kelompok pertama. Namun seperti yang sudah kita bilang di depan, perbedaan pendapat ini sebaiknya diabaikan saja, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalian termasuk golongan yang mana? Tolong komen di bawah ya. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab.